Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bagi Yesus mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung Raja
padamu Tuhan, yang duduk di atas tempat yang tinggi, mau melihat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mulia, Engkau Allah yang sungguh layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh melayakkan setiap kami, boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan meninggikan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan, kalau kami boleh datang untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh Engkau layakan, boleh duduk semeja perjamuan dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Engkau melayakan kami pada hari ini. Kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh duduk seperjamuan dengan Engkau. Terlebih lagi kami mau mendengarkan akan surat cinta-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan setiap kami, boleh menegur setiap kami, boleh memimpin setiap kami. Tuhan, nikmatilah puji-pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami terangkat kepadamu, dan biarlah segala hal yang kami lakukan pada hari ini, saat ini, ibadah ini, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka segala diri kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sungguh bersuka cita kalau kita boleh bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman kita. Terlebih lagi kita boleh duduk seperjamuan dengan Tuhan kita, menikmati perjamuan bersama-sama. Adakah sukacita daripada saudara saat ini? Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saudara, berikan salam satu dengan yang lain. Aku bersuka cita karena Tuhan mengasihiku. Aku bersuka cita karena Tuhan yang menjadikan sukacitaku. Mari dengan bersuka cita kita memuji kebesaran Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
duduk saudara. Kita sungguh bersyukur untuk sukacita yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Dan kita percaya sukacita itu berasal dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur juga Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita terus memuliakan, memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kita juga dengan sukacita yang sama kita memberikan persembahan ucapan syukur kita. Mari saudara kita berdoa terlebih dulu, kita mempersiapkan hati dengan sukacita kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk sukacita yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kami boleh beribadah memuji Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur jikalau sebentar ya Tuhan kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan siapakah kami ya Tuhan? Orang-orang yang terbatas, orang-orang yang hina, dan Tuhan boleh melayakkan setiap kami. Dan kami boleh berbagian di dalam persembahan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hati yang penuh dengan sukacita ini kami boleh memberikan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh pakai ya Tuhan persembahan ini untuk memperluas pekerjaan-Mu di Gereja Petra Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati hati kami, dan juga berkati hidup kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dan hanya berkat dari kemurahan Tuhan sajalah, itulah yang akan menaungi setiap kami dan mencukupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur dengan maju ke depan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membuka hati kita, pikiran kita. Firman Tuhan boleh tertanam. Dan biarlah firman Tuhan mengkoreksi, menegur setiap hati kita. Biarlah hati kita dilembutkan Tuhan, menerima akan firman-Nya. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang dengan kerinduan Tuhan, ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau datang dengan kesungguhan hati, mendengar suara Tuhan mengubah setiap hati kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Tuhan, biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, juga melalui firman dan roti serta anggur yang nanti kami terima, sekali lagi kami diingatkan, di dalam hidup kami ada satu tujuan, yaitu supaya kami boleh semakin hari semakin indah, semakin menyerupai Engkau, sampai pada waktu kami akhirnya berjumpa muka dengan Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan rasa syukur karena kami sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, yang oleh-Mu Tuhan anugerah sudah Kau curahkan bagi kami. Persiapkan hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu maupun setiap kami, untuk menyambut firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Silahkan duduk. Sasa selama 5 minggu berturut-turut kita akan membahas tema yang dibuka dengan solus Kristus, solus macam-macam ya. Yang macam-macam itu apa? Tidak saya bongkar hari ini supaya kalian minggu depan datang. Ya. Tetapi kenapa pakai 5 solus? Karena bulan ini adalah bulan reformasi. Bulan yang sangat penting yang harusnya terus-menerus tidak pernah kita lupakan, bahkan kita peringati bagi kita orang-orang Kristen dari aliran Protestan. Gitu. Oke, kita akan membahas pertama-tama tentang solus Kristus yang artinya hanya Kristus. Kita membuka surat Roma pasal yang kelima, saya akan baca mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 14, demikian bunyinya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikian jugalah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambar Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah, ayat 15 ya, tetapi karunia Allah tidak akan sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu kasih Kristus Yesus. Oke, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau coba mulai memakai ilustrasi untuk menjelaskan apa itu dosa. Saya waktu kecil punya kesempatan sekolah di sekolah berbasis bahasa Mandarin. Relatif sekolah yang sangat ketat. Ya. Khususnya waktu ulangan-ulangan itu ya. Tidak ada itu yang namanya contek-mencontek. Ya. Benar-benar itu yang namanya ulangan ya. Buat masing-masing menurut apa yang sanggup. Ngelirik kanan, ngelirik kiri gak berani. Walaupun tujuannya bukan untuk nyontek. Daripada dikira nanti nyontek. Tetapi ketika terjadi peristiwa G30S gitu ya. Lalu sekolah berbasis Mandarin ditutup. Kami pernah bebas merdeka tidak belajar selama 1 tahun lebih. Karena tidak ada sekolah-sekolah yang berani menerima anak-anak yang dari sekolah berbasis Mandarin. Tetapi akhirnya setelah masa berlalu, ada sekolah-sekolah berani mulai menerima yang tadinya sekolah di sekolah Mandarin. Sekolah berbasis bahasa Indonesia. Di situ kami mendapatkan satu lingkungan baru. Waktu ulangan kami kaget. Kok pada toleh kanan, toleh kiri, bisik sana, bisik sini, oper-operan kertas yang sudah dibuat. Pertama-tama kali kaget, tapi lama-lama paling pinter. Itulah pengakuan dosa seorang hamba Tuhan. Mungkin karena saya dulu kecilnya nakal banget, itu sebabnya dipilih menjadi hamba Tuhan supaya nanti waktu masuk surga itu lumayan dikit bisa merasakan betapa besar anugerah Tuhan. Nah, sosok itulah sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca itu kita dikatakan demikian, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan dosa juga itu maut, tetapi bukan berarti di sini. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saya pernah suatu kali ada anak sekolah minggu tanya begini kepada guru sekolah minggunya, Pak, kan tidak adil. Adam yang berdosa, kemudian kami semua juga diperhitungkan juga berbuat dosa.
Lalu guru sekolah minggu itu menceritakan begini. Kalau misalnya ini satu ilustrasi nih ya. Kalau di dalam sebuah kelas ada satu anak yang nakal. Ya, dihukum oleh gurunya, yang dihukum adalah anak itu toh yang nakal. Tetapi kalau hampir sebagian besar satu kelas nakal semua, termasuk yang ikut nakal itu ketua kelasnya, yang dihukum siapa? Semuanya. Kenapa? Terlibat di dalamnya ketua kelasnya. Dan waktu itu ya saudara, ketika kalau kita ingat waktu kecil dulu ya, waktu SD, waktu SMP apalagi tuh. Ya. Begitu satu kelas dihukum semua, diskorsing, seneng gak? Ngaku dong. Seneng kan? Libur tambahan gitu kan ya. Itu bagi saya ya, hukuman yang tidak efektif. Kenapa? Itulah yang justru dinanti-nantikan oleh anak orang-orang berdosa. Yuk kita berbuat nakal rombongan satu kelas supaya diskorsing. Lagi bosan sekolah sih ya, nunggu hari libur masih lama. Gitu kan ya. Jadi tetapi kan takut ketakut kan, ketahuan sama papa mama, enggak apa-apa, berangkat pagi-pagi, pakai seragam tetapi nonton film. Gitu kan ya. Nah, anak sekolah minggu itu bertanya demikian, yang dosa cuma satu orang, kenapa kemudian kami semua dianggap berdosa juga? Jangan lupa loh, ayat tadi berkata, memang pertama kali dosa masuk melalui satu orang. Dan akibatnya yaitu maut. Tetapi jangan lupa, ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Demikian juga semua orang berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Jadi kemudian kepada guru anak sekolah minggu ini, guru ini memberi contoh. Oh, jangan pikir karena kalau kamu yang jadi wakil, kamu tidak akan jatuh dalam dosa. Karena Adam yang jatuh jadi wakil, jadi Adam yang berbuat dosa, ya harusnya Adam yang bertanggung jawab. Lalu guru sekolah minggu ini kasih ilustrasi, kebetulan waktu itu karena dia memang tahu kira-kira nanti waktu ngajar soal ini anak-anak pasti ada yang tanya, dia memang sudah membawa sebuah kotak. Dia nggak mau, sorry nih kakak perutnya rada sakit nih, ini ada kotak yang kakak taruh di meja, selama mungkin kakak harus pamit gitu ya ke kamar kecil mungkin sekitar 5 menit. Tolong kalian tetap tenang di sini dan jangan ada seorang pun yang buka kotak ini ya. Oke, si guru ini sengaja pergi. Dibiarkan sekitar beberapa menit ya. Murid-murid mulai heran, itu apa itu kotak kok letak gitu ya. Tapi guru udah ngomong, guru sekolah minggu udah ngomong jangan dibuka. Alah cuma dibuka nanti cepat-cepat ditutup lagi juga nggak ada yang tahu. Akhirnya salah seorang mewakili mereka. Gimana setuju enggak buka? Enggak buka, ada buka pasti enggak ketahuan kok. Saya itu ditutup lagi. Dibuka ternyata apa? Dalamnya ada seekor burung. Begitu dibuka burung itu lepas. Nah, sebetulnya gurunya ngintip kan. Begitu sudah dibuka belum sampai 5 menit malah. Guru itu masuk. Lihat burung itu terbang. Dia pura-pura tanya. Loh kok ada seekor burung terbang ya? Tidak ada yang berani jawab. Ini mirip seperti ketika Allah bertanya, Adam di manakah engkau? Di sini anak-anak itu baru sadar. Jangan nyalain Adam. Karena Adam mau menjadi wakil yang tidak bertanggung jawab. Dikatakan dalam ayat tadi, tetapi semua orang juga berbuat dosa. Sesuai kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus ada peribahasa. Mangkisi mangkidu. Apa yang dilihat oleh monyet itulah yang dilakukan oleh monyet. Lalu kemudian di dalam teori pendidikan dikatakan dari mana anak-anak kecil akhirnya bisa berbuat dosa. Ya sebetulnya mereka apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya begini begitu maka meniru, itu sebabnya muncul istilah tadi apa yang dilihat oleh monyet itu yang dilakukan oleh monyet. Ada benarnya separuh, bahkan mungkin seperempat. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita kembali ke kita sekarang seolah-olah karena dunia ini sudah macam-macam dosa itu banyak. Ya. Maka orang mengatakan ya yang dilihat itulah yang diperbuat. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, mari kita mencoba berpikir secara kritis dan logis. Adam jatuh di dalam dosa karena tidak mentaati perintah Allah. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat.
Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa dan akhirnya keturunannya juga diperhitungkan berdosa. Pertanyaan saya, siapa yang ngajarin Kain membunuh adiknya? Dia dapat contoh dari mana? Kreativitasnya Kain. Saya yakin seyakin-yakinnya Adam tidak pernah memberi contoh kepada Kain untuk membunuh orang lain. Karena semua yang orang lain itu keturunannya, anaknya sendiri. Dari mana Kain membunuh adiknya? Contoh dari mana? Tidak ada yang kasih contoh. Kain dengan kreativitasnya dia sebagai orang berdosa melakukan dosa yang sama yang dilakukan oleh Adam. Akhirnya begitu. Bahkan lebih keji. Itulah yang akhirnya dikatakan dosa itu selalu menimbulkan dosa yang lain jikalau tidak cepat-cepat diselesaikan. Ketika misalnya saya mencuri dompet seseorang, ya, lalu saya ditanya, kamu ngambil ya dompetku? Untuk menutupi dosa ini akhirnya muncul dosa yang lain. Enggak, tadi aku taruh di sini kok enggak ada, ya aku enggak lihat. Ya kan? Ketika akhirnya maaf kata ada ketangkep ketahuan, ternyata terbukti dari CCTV, tetapi saking malunya gengsi gitu kan ya. Pendeta kok nyuri dompet gitu kan. Membunuh. Kita kan pernah dengar beberapa bulan yang lalu atau bahkan mungkin hampir 1 tahun yang lalu pendeta membunuh bahkan dengan begitu santainya. Korbannya dimutilasi dan dibawa dengan santainya dan ketangkep di sebuah lift. Dari mana itu? Dari mana? Enggak. Itu sebabnya dikatakan semua akhirnya manusia ini melakukan dosa. Sama seperti Adam walaupun pertama kali dosa itu masuk ke dalam dunia oleh Adam. Tetapi semua orang masing-masing bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Tidak ada yang ngasih contoh. Hakikat dosa akhirnya hadir di dalam kehidupan kita. Dan dunia semakin lama semakin kreatif. Orang-orang semakin kreatif untuk melakukan dosa. Baru viral terjadi kira-kira 2 minggu yang lalu. Persisnya mungkin 21 September di Jerman. Di sebuah stasiun namanya apa daripada saya salah ngomong gitu ya. Stasiunnya karena ini dalam bahasa Jerman. Itu sekitar 1.000 orang menganggap dirinya sendiri adalah seekor anjing. Yang ngikutin berita-berita medsos tahu itu. Kumpul 1.000 orang lebih nganggap dirinya anjing. Lalu tidak komunikasi satu dengan yang lain tapi saling menggonggong. Suka-suka aku nganggap diriku anjing ya anjing. Mereka kumpul tetapi lucunya masih pakai topeng. Semua pakai topeng, menutupin kepalanya bentuk anjing. Nah kalau memang ngaku dirinya anjing, enggak usah pakai topeng. Ya dong. Tetapi itulah kreativitas daripada orang-orang berdosa untuk menyangkal bahwa dirinya adalah gambar dan rupa Allah. Bahkan untuk tidak mau mengakui bahwa dia diciptakan lebih tinggi daripada binatang-binatang yang lain. Ya ini sekarang mulai dengan muncul ada yang ngaku dirinya anjing. Nanti lain kali ada yang ngaku dirinya apa itu terserah dia. Dunia makin lama makin kreatif berbuat dosa. Kenapa? Lebih tegas kalau mau dijelaskan. Karena pada hakikatnya setelah manusia jatuh dalam dosa, hakikat dosa itu ada. Sama seperti penemuan-penemuan hal-hal yang baik. Yang ditemukan oleh orang-orang kreatif. Juga ada orang-orang kreatif yang melakukan dosa yang tadinya belum ada. Salah satu contoh balik kepada Kain tadi. Dengan begitu kreatifnya. Dia melakukan sesuatu dosa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembunuhan bahkan saudaranya sendiri. Tetapi karena hakikat dosa itu sebetulnya ada. Ketika belum dilarang seolah-olah belum dosa. Tetapi begitu dilarang baru dosa. Nah saudara, Kain waktu membunuh adiknya berdosa enggak? Berdosa.
Tapi dosa itu seakan-akan rada ringan. Itu sebabnya ya sudah. Oleh Tuhan dia diusir gitu kan. Karena dia takut dibunuh oleh yang lain. Bahkan oleh Tuhan masih dikasih tanda. Oke, aku kasih tanda supaya kamu jangan dibunuh juga oleh orang lain. Kenapa? Belum ada aturan jangan membunuh. Tetapi sampai pada zaman Musa. Muncullah 10 firman Tuhan. Salah satunya jangan membunuh. Maka ketika sudah muncul aturan itu jangan membunuh. Maka bagi orang-orang Israel khususnya yang membunuh, dia harus juga dihukum, dibunuh. Kecuali membunuhnya karena tidak sengaja. Misalnya kan begitu. Itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 5 mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 tadi. Saya akan baca sekali lagi ayat yang ke-14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa. Kenapa disebutkan zaman Musa? Karena pada zaman Musa itulah perintah-perintah jangan ini jangan itu mulai diberikan secara sangat berlimpah-limpah. Ya. Saya baca lagi. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibuat oleh Adam. Adam dosanya apa? Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi orang-orang sezaman Adam dosanya lebih kreatif. Maaf kalau boleh pakai ilustrasi atau keterbatasan bahasa memberikan kesan. Dosa Adam dibandingkan dosa hari ini, dosa Adam jauh lebih kecil. Dosa Adam dibandingkan dosa Kain jauh lebih besar dosa Kain. Tetapi permasalahannya dosa bukan bicara soal kualitas. Ya, tetapi dosa berbicara soal kuantitas. Sekali berdosa, bagi manusia ada kualitasnya. Tapi bagi Tuhan, satu kali berdosa tetap satu kali berdosa. Itu sebabnya saya pernah berkata kepada anak-anak saya waktu masih kecil, saya mengatakan demikian. Semua dosa di mata Tuhan sama. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Tetapi di mata manusia ada bedanya karena apa? Akibat dosa memang beda. Papa tidak mengizinkan kamu menipu. Dan menipu itu dosa. Tetapi mungkin kamu menipu 10 kali akibatnya tidak seserius kalau kamu membunuh 1 kali. Itu harus ditegaskan kepada anak-anak waktu masih kecil. Khususnya pada zaman sekarang ini kalau kita mau jujur ngikutin perintah anak-anak sekarang. Aduh, anak-anak kecil sudah dibully sebegitu rupa sampai bukulin rame-rame anak kecil SD loh sampai mati gitu. Tetapi selalu lolos kenapa? Di bawah umur. Kalau saya jadi anggota DPR, rada benar dikit dibandingkan yang lain, saya akan usul batas usia dewasa turunkan. Jangan 18. Karena tindak kriminal anak-anak sekarang benar-benar bikin kita ini ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Manusia sudah berbuat dosa walaupun tidak sama dengan dosa Adam. Seolah-olah mau dikatakan apa? Dosa setelah manusia jatuh dalam dosa, perjalanan sejarah lebih ngeri. Sangat lebih ngeri. Dan itu sebabnya kemudian saya bacakan, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Nah saudara, melalui yang tadi saya katakan dosa itu sudah ada, jangan tidak membunuh itu sudah berdosa, tetapi dalam mata Allah seolah-olah dosa Kain ketika membunuh adiknya itu relatif lebih kecil dibandingkan ketika zaman Keluaran. Ketika Musa sudah memberi perintah, jangan membunuh. Jelas. Jadi ketika aturan diberikan, yang tadinya tidak menjadi apa-apa dalam tanda kutip, menjadi salah ketika aturan itu muncul. Misalnya kalau ini cuma contoh loh ya. Saya masih melihat ada beberapa orang yang ikut ibadah dengan memakai masker. Misalnya ada aturan, mulai hari ini ya,
berarti berlaku pada minggu depan, yang ikut kebaktian dengan memakai masker berdosa, maka minggu depan yang pakai masker jadi berdosa. Ini cuma contoh loh ya. Begitu. Sesuatu yang kemudian apalagi kemudian ditegaskan oleh firman ketika dilarang, ketika dilanggar itu menjadi berdosa. Musa diberikan kesempatan untuk menuliskan ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Dan ketika bisa ditaati hukum Taurat, manusia itu dianggap tidak berdosa. Karena tadi dikatakan dosa itu sebetulnya ada, tetapi sebelum ada hukum, dosa itu seolah-olah tidak ada. Jadi kalau kita bisa mentaati hukum Taurat secara 100%, berarti semua yang dilarang kita tidak melakukannya. Kita tidak berdosa. Di mata Allah loh ya. Tetapi itu teoritis loh. Pertanyaannya ada enggak orang yang bisa mentaati hukum Taurat? Kalaupun misalnya hari ini ketika saya membaca hukum Taurat, oh hukum Taurat itu begini, lalu saya bisa mentaati 100%. Tetap muncul satu pertanyaan, bagaimana dengan kemarin ketika saya belum mengerti tentang hukum Taurat dan sudah melakukannya. Gitu kan. Mari kita bersama-sama melihat bagian lain daripada kitab suci kita, yaitu Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa artinya tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Ayat ini harus dimengerti, tidak ada seorang pun yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Sehingga tidak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat, berarti tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lebih tegas lagi kita melihat pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Pasal 3 Galatia. Dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Ayat 12 saya ulangi. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Secara teori, hukum Taurat itu punya syarat. Yang bisa melakukan akan hidup. Tetapi secara realita tidak ada seorang pun yang sanggup. Itu sebabnya kemudian dikatakan di sini hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sasa agama-agama lain sebetulnya hidup di dalam syariah. Maka artinya syariah berdasarkan aturan-aturan yang dituntut oleh agama. Kalau bisa menjalankan aturan-aturan agama, maka mendapat. Tetapi permasalahannya, siapa orang yang mampu mentaati
aturan-aturan agamanya secara 100%. Siapa orang yang paling saleh sekalipun yang bisa tidak pernah satu kali saja melanggar aturan-aturan agamanya. Dan apalagi kalau saya mau kejar lebih jauh lagi. Yang dimaksud dengan pelanggaran itu, pelanggaran secara lahiriah atau pelanggaran secara batiniah. Sekarang saya kasih contoh. Ada pelanggaran yang sebetulnya motivasinya melanggar. Tetapi secara lahiriah kesannya tidak melanggar. Misalnya begini. Saya naik mobil, mengendarai mobil salah jalan. Wih, ini ternyata cuma satu arah. Gitu kan ya. Oke. Putar alam balik kan tidak bisa kan. Lalu saya mundur. Ada polisi lewat. Disemprit enggak saya? Mundur loh. Enggak malah. Tapi kalau tadi saya putar arah, dianggap melanggar hukum. Tapi kalau mundur enggak, atret malah enggak. Lah maju aja enggak boleh kok mundur malah boleh tuh loh. Tangkap ya logikanya ya. Gampangan mana sih nyetir? Atret atau maju? Lah maju aja enggak boleh, mundur malah boleh. Disinilah sebetulnya ketika saya masalah masuk jalan, walaupun baru 10 meter misalnya, lalu saya mundur pelan-pelan, itu juga sudah melanggar. Ya kan? Melanggar 2 kali, salah masuk, melanggar, mundur, melanggar, maju aja tidak boleh. Gitu ya. Nah, saudara, tetapi secara motivasi tidak. Jadi aneh kan? Bagaimana mungkin sih kita bisa mentaati hukum Taurat secara atau syariah agama secara lahiriah saja tidak bisa, apalagi secara motivasinya. Kalau kita mau jujur, banyak pendeta-pendeta juga jatuh dalam dosa walaupun secara lahiriahnya tidak. Kenapa? Dia ingat tidak boleh. Dalam tanda kutip, ya maaf kata saya belak-belakan ngomong. Ada enaknya pendeta. Kenapa? Dia terpaksa diingatkan. Ingat loh kamu nu pendeta. Banyak yang tahu kamu pendeta. Hati-hati loh ya. Gitu loh ya. Benar. Dalam tanda kutip kalau kalian supaya mau cepat-cepat lebih ditolong oleh lingkungan untuk menghindari dosa. Bertobatlah dan satu persatu jadi pendeta. Itu pengalaman saya sih. Juga pingin melakukan dosa seperti kalian. Tapi karena ingat saya pendeta tidak berani. Jadi yang frustrasi tidak bisa mengalahkan dosa. Datang kepada saya kasih rekomendasi untuk masuk sekolah teologi. Pasti akan lebih efektif melawan dosa-dosa tertentu. Tidak percaya coba deh. Gitu. Ya. Jadi saudara tidak bisa dipungkiri. Minimal tetapi itu yang saya katakan apa? Secara lahiriah loh. Tetapi secara motivasi lain. Itu sebabnya tadi dikatakan. Aturan Taurat itu justru jelas. Yang bisa benar, yang bisa hidup adalah yang menjalankan. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa. Kita udah lebih kreatif daripada Adam. Dunia kita sudah memberikan kepada kita contoh yang paling buruk yang bisa ada, yang tidak ada pada zaman Adam. Sehingga dalam kondisi seperti ini ya memang semakin dosa limpah di dalam dunia. Semakin kreatif orang berbuat dosa, semakin kita membutuhkan keselamatan hanya karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kemajuan teknologi tidak membuat manusia lepas dari dosa. Justru menjerat manusia lebih gampang jatuh di dalam dosa. Benar. Jangan dipikir kota-kota besar di mana wifi itu ada. Di mana wifi itu gampang. Bahkan di Starbucks pun ada wifi gratis. Di situ dosa banyak. Di desa-desa dosa yang sama. Dosa percabulan, dosa perzinahan juga besar. Bahkan maaf. Catatan kriminalitas. Seks abuse untuk anak-anak di bawah umur. Lebih besar di kota-kota kecil, di pedesaan dibandingkan di kota besar. Kenapa? Karena orang tua di desa-desa itu pagi-pagi pergi ke sawah, ibunya juga sibuk ini, itu anak tidak ada yang ngurusin. Tetangga-tetangganya
yang melakukan pelecehan seksual ketika mereka masih anak-anak. Itu saya dapat data ketika saya masih waktu itu aktif melayani di pedesaan. Bahkan anak-anak hamba Tuhan pun terjerat pada pornografi dengan luar biasa sekali. Di pedesaan. Di Toraja di tengah-tengah pedalaman itu loh. Untuk mereka bisa datang ke Makassar ikut retreat anak-anak hamba Tuhan. Itu harus jalan kaki 4 jam dulu sampai ke tempat bis disediakan untuk penjemputan. Tetapi betapa dalamnya itu pedalaman itu ya. Itu di daerah Makassar. Ketika kami retreat, ketika kami tanya siapa yang sudah terlibat dengan pornografi. Sebagian besar sudah. Loh itu daerah yang terpencil banget. Yang untuk pergi ke tempat bis kita nongkrong jemput mereka, mereka jalan kaki 4 jam. Aneh bukan? Maka dalam pengertian ini semakin dunia semakin maju. Semakin teknologi semakin berkembang tidak menolong manusia. Lepas dari jerat dosa justru semakin menjerumuskan. Maka jikalau tahun itu 1517 Martin Luther berkata, keselamatan hanya melalui Kristus. Saya percaya untuk zaman sekarang, berita ini, slogan ini harus lebih dipertegas, harus semakin disuarakan. Tidak mungkin jikalau tanpa Kristus. Anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak remaja zaman sekarang, itu jauh jatuh di dalam perzinahan. Gampang sekali hidup dalam free sex. Di dalam satu pengakuan jujur. Saya dulu sejak SMP memang sudah menjadi guru sekolah minggu. Tapi terus terang jujur aja dengar bisik-bisiknya teman-teman. Wah ini gini ya, oh di situ ada penyewaan apa itu buku stensilan, buku-buku porno. Pengen baca. Tapi untuk mencari di mana itu ada penyewaan buku-buku porno itu harus sepandai detektif untuk bisa mengetahui. Sekarang enggak usah, gampang. Tinggal buka HP, bisa dapat semua. Mengerikan. Ini realita kehidupan zaman kita. Maka kalau zaman Martin Luther dia berkata, keselamatan hanya melalui Kristus. Berita ini harusnya harus makin dikumandangkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya bahkan kalau kita kembali kepada satu contoh di Injil Matius pasal 19 itu ada seorang muda kaya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Dan jawaban dia itu luar biasa sekali. Itu semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Ya, apa itu? Tidak berzina, tidak mencuri, tidak menipu, menghormati orang tua. Itu semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Maaf sekarang ini zaman seperti ini sangat sulit seorang muda ditanya, apakah kamu mentaati firman Tuhan 100% seperti anak muda yang ketemu dengan Tuhan Yesus? Sulit sekali ada pemuda yang bisa menjawab, oh itu sudah aku lakukan sejak masa kecilku. Tetapi kalau kepada orang muda itu Yesus berkata, satu hal yang kamu harus lakukan, ikut aku. Apalagi sekarang. Itu sebabnya dikatakan, hanya karena Kristus. Saya kembali kepada surat Roma pasal yang kelima tadi. Dalam surat Roma pasal yang kelima saya akan baca ayat yang ke-15 ya. Tetapi kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16 saya tambahkan. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas
banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, maksudnya itu begini. Tadi kita sudah jelaskan. Tidak bisa dipungkiri akhirnya kita semua juga berbuat dosa. Bahkan dosa yang lebih serius daripada dosa Adam. Tetapi ketika Kristus di dalam ketaatannya berkorban di atas kayu salib bagi kita. Dan kita yang sudah disebut sebagai anak-anaknya karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau kita boleh tanya, apakah kita juga melakukan ketaatan yang sama dengan Kristus? Enggak kan? Inilah yang disebut dengan tetapi kasih karunia tidak sebanding dengan dosa yang kita lakukan. Kita jangan nyalain Adam karena kita juga berbuat dosa. Tetapi ketika kita di dalam Kristus Yesus beriman kepadanya, apakah kita 100% menteladani ketaatan Kristus? Kadang-kadang iya sih. Tapi kadang-kadang masih tidak mentaati. Tapi keselamatan dan kebenaran karunia itu tidak dibatalkan. Inilah tidak seimbangnya hukum maut dan hukum kasih karunia karena iman di dalam Kristus Yesus. Kalau mau seimbang, oke. Kamu sudah jatuh di dalam dosa karena Adam jatuh dalam dosa. Dan kamu sudah melakukan dosa sama seperti yang dilakukan Adam. Oke, sekarang ada jalan keluar. Nih, Kristus sudah kasih contoh. Taat. Yang ikut dan taat seperti Kristus taat baru dapat hidup yang kekal. Wah, tidak ada lagi. Itu yang dikatakan tidak seimbang kasih karunia dengan hukum maut di dalam Taurat. Itu sebabnya sungguh mari kita mensyukuri di tengah-tengah dunia yang sebetulnya kalau kita mau jujur kita makin sulit hidup di dalam kebenaran. Bukan berarti saya sedang mengatakan silahkan lebih bebas berbuat dosa. Bukan itu ya. Kita bersyukur. Sangat tidak seimbang kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya mari kita melihat apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kristus datang sekali untuk mati menebus dosa kita. Supaya kita boleh hanya karena Kristus, hanya beriman kepadanya. Kita ini boleh mendapatkan keselamatan. Dan Dia akan datang kedua kalinya bukan lagi untuk menebus tetapi menganugerahkan keselamatan. Kalau boleh saya tambahkan ayat ini, walaupun kita tidak 100% menteladani ketaatan Kristus. Tidak sebanding dengan ketika kita lebih kreatif berbuat dosa lebih daripada Adam. Inilah kasih karunia. Inilah yang dimaksud oleh Martin Luther ketika mengatakan hanya karena Kristus. Hanya karena Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang Martin Luther. Martin Luther hidup di dalam bahkan ketika dosa itu dikoordinir oleh gereja. Bahkan dosa dilegitimate oleh gereja. Di satu sisi gereja melegitimate dosa, gereja mengkoordinir dosa. Di sisi yang lain gereja menganggap hak beribadah, hak membaca firman, hak menyanyi itu milik pemimpin-pemimpin gereja. Maka Martin Luther mengadakan reformasi dan dimulai dengan teriakan hanya karena Kristus. Saudara, sebetulnya bagi gereja pada waktu itu ketika belum bisa diakui bahwa Protestantisme di dalam Martin Luther ini menjadi suatu gerakan yang resmi.
Mereka gereja resmi pada waktu itu mengatakan Martin Luther ini berbahaya. Bukan cuman ajarannya yang sesat menurut ukuran gereja waktu itu. Pujian-pujiannya pun bikin orang tersesat. Kenapa? Karena pada zaman itu yang boleh menyanyi di dalam gereja itu cuman pemimpin-pemimpin gereja. Yang boleh membaca Alkitab cuman pemimpin-pemimpin gereja. Itu sebabnya bukan cuman protes daripada Martin Luther itu soal aturan-aturan, dalil-dalilnya atau teologia dan pengajarannya. Pola ibadahnya pun diprotes oleh Martin Luther. Dan lagu-lagu Martin Luther tidak mengarang banyak lagu, tetapi sekitar 37 lagu saja. Tetapi salah satu lagu yang akhirnya dianggap sebagai mars daripada gerakan reformasi itu, Allah adalah benteng kukuh. Itu yang bagi zaman itu, ini gila-gilaan. Ya. Bukan pemimpin gereja, bukan rohaniwan, kok menyanyi. Di gereja Katolik sampai pada batas-batas tertentu sekarang ini masih kadang-kadang ada pendetanya tok yang nyanyi. Itu dulunya pada zaman Martin Luther ya memang cuma yang berkhotbah, pemimpin-pemimpin gereja yang nyanyi, jemaat diam. Mulailah Martin Luther memberikan kesempatan semua hak, semua jemaat, semua yang ditebus oleh Kristus juga punya hak untuk memuji-muji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bahwa melalui kembali kepada iman kepada Kristus Yesus, Martin Luther dicelikkan lebih banyak tentang hal-hal yang perlu diperbaharui. Mari sekarang kita mensyukuri bahwa di tengah-tengah ibadah kita hari ini pun kita boleh datang menghampiri meja Tuhan karena hanya melalui Kristus yang berkorban di atas kayu salib kita boleh menerima roti dan cawan Tuhan, memperingati bahwa kita diselamatkan bukan karena kita sanggup mentaati hukum Taurat, tetapi betapa besarnya kasih karunia Allah. Kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus dengan menyanyikan lagu Pada Satu Bukit. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesanggupan kita mentaati hukum Taurat. Karena syarat hukum Taurat hanya yang dapat mentaati yang dianggap benar dan boleh memperoleh hidup. Tetapi di dalam Kristus Yesus yang berkorban di atas kayu salib,
Di situ berlimpah-limpah kasih anugerah Allah. Pada malam itu, sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan, yang diserahkan karena kamu. Setelah itu, ia mengambil cawan, memberkatinya dan berkata kembali, inilah darahku yang tercurah sebagai meterai daripada sebuah perjanjian baru. Artinya perjanjian baru boleh diresmikan, kalau boleh pakai bahasa sehari-hari. Apa itu perjanjian baru yang diresmikan dengan darah Kristus sebagai tanda legalitas dan meterainya? Yaitu bahwa keselamatan bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi pengampunan oleh penumpahan darah Kristus. Dan setiap kita sudah dimeteraikan di dalam hati kita, bahwa kita memperoleh hidup kekal. Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, melahirbarukan kita, memberi iman kepada kita, hanya iman kepada Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa untuk menyambut roti dan anggur. Sekali lagi Tuhan, ketika kami secara rohani hampir dan datang ke Bukit Golgota, berikanlah kepada kami kemampuan Tuhan oleh pertolongan Roh-Mu. Seakan-akan sekarang ini kami melihat Engkau tergantung di atas kayu salib, mengucurkan darah bagi kami, menerima kutuk dosa karena dosa-dosa kami. Dengan satu tujuan, supaya kami boleh hidup hanya karena iman kepada Kristus. Bukan bergantung kepada kemampuan kami. Bukan bergantung kepada kesanggupan kami mentaati hukum Taurat. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Jikalau bukan karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, yang tidak sebanding dengan dosa kami, maka kami tidak mungkin bisa ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Tuhan, inilah kami. Sekali lagi kami mau seakan-akan berlutut di bawah kayu salib. Biarlah percikan-percikan darah-Mu yang tertumpah sekali lagi memenuhi hati kami, membasuh dosa-dosa kami, pikiran kami, hati kami, niat-niat kami yang kurang berkenan kepada-Mu. Baik yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lampau maupun yang sedang kami rencanakan. Biarlah pagi ini ya Tuhan, sekali lagi kami kembali kepada jalan yang Kau tetapkan. Hanya beriman dan bersandar kepada penumpahan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakkanlah kami untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roti akan dibagikan, anggur akan dibagikan, setelah semuanya menerima baru nanti kita akan sambut bersama-sama. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsara.
kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, ketika kami akan menerima roti ini, kami mengakui Engkau tergantung di atas kayu salib bagaikan roti yang terpecah untuk mengampuni dosa kami. Dan kami mau ya Tuhan dengan memperingati peristiwa itu, pada saat yang sama kami berjanji. Kami mau hidup di dalam ketaatan oleh karena pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menerimanya. Kita mengangkat anggur di tangan kanan, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Keselamatan Kau anugerahkan bagi kami. Namun sebelum kami dianggap layak berada di tempat kudus yang Kau siapkan bagi anak-anak-Mu, selama kami masih mempunyai kesempatan hidup, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang dan garam. Terus menerus meneladani ketaatan, terus menerus hidup di dalam kerelaan berkorban, menjadi berkat bagi banyak orang. Terus menerus di dalam kesetiaan, memberitakan Injil keselamatan, anugerah bahwa hidup kekal hanya beriman di dalam Kristus Yesus. Kami mau menghirup anggur ini sebagai bukti bahwa kami mengakui diri kami bukan kami lagi, tetapi milik-Mu, dan Engkaulah yang layak memakai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menerimanya. Dengan tetap berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Allah Benteng Kukuh yang tadi saya singgung dikit. Lagu yang dikarang oleh Martin Luther untuk melakukan satu reformasi. Bahwa puji-pujian bukan hanya milik gereja dan pemimpin-pemimpin gereja. Setiap jemaat berhak menyanyikannya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur.
semua yang ada pada kami, bukan hanya keselamatan, bahkan yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari, yang jugalah Engkau yang memberikan secara berlimpah, sehingga hari ini kami juga boleh menyisihkan sebagian untuk kami kumpulkan sebagai persembahan, supaya Engkau boleh pakai itu melalui gereja ini mengembangkan pekerjaan Tuhan. Melalui gereja ini Injil terus-menerus dikabarkan bahwa keselamatan hanya melalui Kristus. Berkenanlah Tuhan, Engkau menerima persembahan ini. Amin. Hidup adalah peperangan. Baik peperangan yang terjadi di dalam diri kita, melawan dosa, berusaha mentaati kebenaran Kristus, bahkan juga peperangan karena kita harus menghadapi dunia yang sudah semakin berdosa. Kita dijerat oleh banyak kesulitan-kesulitan, penderitaan, kekejaman, kriminalitas orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita dijerat oleh pengambilan keputusan yang mungkin masa lalu salah, sehingga akhirnya berdampak cukup panjang. Kita dijerat, gerogoti oleh penyakit-penyakit kita. Tetapi biarlah kita ingat, Kristus yang mengalahkan kuasa dosa, yang mati dan bangkit, adalah Kristus yang sanggup
adalah Kristus yang menjadi benteng yang teguh, perisai dan senjata untuk mengalahkan semua pergumulan-pergumulan kita. Apapun itu, mari di dalam doa syafaat hari ini, sekalipun mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu secara detail setiap pergumulan kita, sambil mengikuti doa saya, silahkan kalian berdoa menurut pergumulan masing-masing. Dan niscaya Kristus benteng kita yang teguh memberikan kemenangan kepada setiap kita. Masing-masing kita punya medan pertempuran yang berbeda-beda. Tetapi panglima kita, panglima yang sama. Kristus yang sudah menang. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, sekali lagi kami datang. Sekali lagi kami bersyukur. Kami boleh menerima roti dan anggur. Memperingati pengorbananmu di atas kayu salib. Meneguhkan iman kami. Bahwa sekarang ini kami bukan seperti sebuah bahtera, bukan seperti perahu yang berputar-putar tanpa tujuan. Tapi suatu saat nanti kami akan berlabuh di pelabuhan kudus. Kotamu yang kudus, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Dan sekarang ini ya Tuhan, di dalam pergumulan kami diingatkan bahwa kami menjadi milik-Mu. Pelabuhan yang nanti kami akan berlabuh di sana, bukan oleh karena kami, tetapi oleh karena iman kepada-Mu ya Tuhan. Maka biarlah di tengah-tengah rasa syukur kami ini, kami juga teringat. Sementara Engkau masih mengizinkan kami mengalami banyak pergumulan-pergumulan. Entah itu kesulitan-kesulitan ekonomi, pergumulan keluarga, sakit penyakit, apapun itu Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa sebut satu persatu secara detail. Tetapi ketika jemaat-Mu di tempat ini, di dalam hatinya berdoa kepada-Mu. Biarlah Engkau benteng yang teguh, perisai dan senjata kami. Pada waktu yang Engkau pandang baik dan tepat, Engkau memberikan kepada kami kemenangan di dalam Kristus. Tuhan, tilik hati jemaat-Mu di tempat ini yang sedang berdoa. Roh yang maha hadir, yang ada dalam setiap hati jemaat-Mu, bawa doa mereka sampai ke hadirat Allah di surga yang menjadi Bapa kami. Ulurkanlah tangan-Mu saat ini supaya kami merasakan di dalam doa kepada Allah Bapa kami ada kekuatan. Di dalam Allah benteng kami ada kemenangan. Dan kami mau berdiri teguh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih kami boleh berdoa. Dan karena penumpahan darah Kristus yang sama yang tercurah di atas kayu salib, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh menyebut Allah Bapa yang kudus, yang kuasa, dengan sebutan Bapa kami. Dan kami sekarang mau dengan intim seperti seorang anak kepada Bapanya, menaikkan pujian dan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa sukacita karena kemenangan bersama-sama dengan Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.